Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini seperti di judulnya, kita akan membahas lanjutan uji Z untuk dua rata-rata. Kemudian disclaimer lagi, materi yang ada dalam video ini adalah yang saya yakini dan saya pahami. Banyak teorinya sebenarnya dari internet, dari buku. Tidak ada yang salah, hanya masalah referensi, pemahaman, dan keyakinan. Jadi silakan baca sebanyak-banyaknya, pahami dan yakini yang mana yang menurut kalian benar. Jadi yang di sini yang ada dalam video ini yang menurut saya benar dan saya yakini ini benar. Tuh. Langsung saja ke materinya. Di sini uji hipotesis dua rata-rata untuk uji Z. Jadi untuk uji hipotesis dua rata-rata di sini di dalam PowerPoint ini ada tentang uji T dan uji Z. Jadi yang akan dibahas di sini adalah uji Z. Prosedur atau langkah-langkahnya di sini seperti yang kemarin ya di video yang sebelumnya untuk uji yang data tunggal. Di sini untuk dua rata-rata bedanya adalah mu1, variabel 1 dan variabel 2, mu1 dan mu2 nya itu adalah sama-sama kita yang mempunyai datanya. Seperti itu. Kalau kemarin rata-rata data tunggal itu kita punya datanya cuma satu dan dibandingkan dengan standar yang ada, kalau misalnya sekarang itu kita membandingkan dua-duanya kita uji seperti itu. Jadi mu1 dan mu2 atau mungkin mu dan mu1 atau mu dan mu0 banyak yang menulis berbeda-beda seperti itu, tapi sebenarnya yang saya yakini adalah seperti di sini. H0 adalah mu1 dan mu2 di sini ditulisnya. Boleh mu A, mu B, mu C, mu D, tapi yang saya yakini adalah mu1 dan di sini mu2. Mu1 sama dengan mu2. Untuk di sini seperti yang sebelumnya juga ada dua sisi dan ada satu sisi pihak kanan dan pihak kiri. Itu. Kurang lebih di sini formulasi hipotesisnya itu sama untuk Z, untuk uji Z yang dua rata-rata. Di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1-nya tidak sama dengan mu2. Nah, sebenarnya untuk menentukan formulasi hipotesis ini yang ke-1 dan 1,2 H0 diterima ini belum ditulis. Jadi menentukan formulasi hipotesisnya itu tulis saja H0 mu1 sama dengan mu2, H1 atau HA mu1 lebih besar dari mu02 atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Nah, kemudian tulis interpretasinya seperti di uji Z yang data tunggal kemarin. Jadi, interpretasinya itu, nah seperti ini. Sama seperti yang kemarin, mu-nya apa, atau mu1-nya apa, mu0, atau mu yang keduanya itu apa, gitu. Rata-rata hasil belajar sesuai kelas eksperimen. Biasanya mu yang pertama itu hasil belajar siswa kelas eksperimen, yang keduanya adalah kelas kontrol. Jadi biasanya kan kita akan membedakan kalau misalnya di pendidikan akan kita pengen tahu perbedaan antara memakai metode ini dan metode ini gitu. Ada dua metode. Kelas kontrol yang sering digunakan di kelas dan kelas eksperimen adalah metode yang akan kita uji coba seperti itu. Jadi di sini kelas eksperimen dan kelas kontrolnya itu tergantung pada metodenya gitu. Ini misalnya metode diskusi, yang ini biasanya di kelas itu menggunakan metode ceramah, berarti di sini rata-rata hasil belajar siswa kelas dengan metode ceramah seperti itu. Itu dengan metode ceramah. Jadi sesudah mu1, mu2-nya ditulis interpretasinya, kemudian H0-nya itu tidak terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode diskusi dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Seperti itu.
Untuk H alternatifnya HA, H1, atau HI, yang biasanya saya HA gitu. Terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode diskusi dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Seperti itu. Ya. Pengambilan dua sisi dan satu sisinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan kalau yang belum ditonton, tonton dulu. Di sana ada penjelasannya untuk mengambil dua sisi atau satu sisinya. Kemudian di sini satu sisi kanannya seperti yang tadi ya. Jadi yang pertamanya itu Mio 1, hasil belajar siswa misalnya dengan metode diskusi tidak lebih tinggi secara signifikan daripada hasil belajar siswa dengan siswa kelas kontrol. Hal alternatifnya adalah hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada hasil belajar siswa dengan hasil belajar siswa metode ceramah gitu. Pokoknya di sini disesuaikan tadi Mio 1 dan Mio 2-nya apa. Kemudian di sini interpretasikan gitu. Kalau tadi di Mio 1-nya rata-rata apa? Tadi rata-rata hasil belajar siswa. Kalian tulis di sini hasil belajar siswa kelas dengan metode diskusi tidak lebih tinggi secara signifikan daripada hasil belajar. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu untuk hipotesisnya. Kemudian kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, sudah menentukan formulasi hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Di sini biasanya 0,01 atau 0,05. Kalian tentukan, atau kalau misalnya kalian menemukan soal, lihat di soalnya, alfanya itu 0,01 atau 1% atau 0,05 atau 5%. Nah, kalau misalnya kalian yang meneliti dalam dunia pendidikan, biasanya alfanya itu adalah 5%. 0,01 adalah alfa dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Biasanya ini diujinya untuk bidang kesehatan gitu ya. Karena salah sedikit untuk di kesehatan kan berhubungan dengan nyawa gitu loh di sini 0,01. Jadi untuk kesehatan itu biasanya alfanya 0,01 atau kalau misalnya di pendidikan ada 0,05 atau bahkan 0,1 atau 10%. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistiknya, uji Z tentunya. Kemudian mau menggunakan uji Z atau uji T, nanti perbedaannya akan dijelaskan ketika menjelaskan uji T. Kemudian menentukan daerah kritis, tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa atau Z tabel. Gitu. Ini untuk yang uji T, ini untuk yang satu pihak ya, untuk kanan dan kiri. Untuk yang dua pihaknya seperti ini. Jadi alfanya itu dibagi dua karena di sini dua pihak di sini gitu. Jadi alfa per 2 kanan, alfa per 2 kiri, makanya seperti ini Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari Z min alfa per 2. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan nilai Z tabel sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau mencari Z tabelnya, silahkan ke video sebelumnya. Kemudian ini untuk yang T ya, kita lewat saja dulu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai statistik menggunakan uji T atau uji Z. Di sini kan kita membahas uji Z, jadi di sini ini adalah rumusnya. Seperti kemarin juga ada Z tabel dan Z hitung. Jadi Z tabel itu yang sudah ada ketentuannya, yang kemarin, yang di video sebelumnya. Kalau yang ini adalah Z hitungnya. Seperti itu. Biasanya Z tabel itu tadi Z alfa per 2 atau Z alfa. Di sini uji Z-nya adalah Z aja. Gitu. Z sama dengan X bar yang pertama
Jadi rata-rata nilai, kalau misalnya di pendidikan, rata-rata nilai kelas yang pertama dikurangi rata-rata nilai kelas yang kedua, dibagi akar dari simpangan baku kelas pertama dikuadratkan per jumlah siswa di kelas pertama ditambah simpangan baku sampel tersebut yang kedua di kelas yang kedua maksudnya dikuadratkan terus dibagi dengan banyaknya sampel di kelas kedua, seperti itu. Ini untuk uji Z-nya. Kemudian membuat kesimpulan. Tadi kan sudah dibuat mau terima H0 atau tolak H0-nya itu seperti apa. Jadi nanti di kesimpulannya tulis seperti ini. Misalnya Z hitung tadi berapa, Z tabelnya berapa, ditulis Z hitung sama dengan berapa, Z tabel sama dengan berapa. Kemudian karena Z hitung misalnya, Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. Seperti itu. Kalau H0 ditolak, berarti H alternatiflah yang diterima. Tuh. Kemudian tulis di sananya H alternatifnya itu di yang ada di interpretasinya. Seperti yang ini. Misalnya H0 yang ditolak berarti HA yang diterima. Jadi yang kesimpulannya adalah berarti yang HA. Misalnya pakai yang untuk 2 sisi ya. H0 ditolak katanya. Berarti kesimpulannya adalah tadi setelah kalian kasih tahu Z hitungnya berapa, Z tabelnya berapa, kemudian alasan kenapa H0-nya ditolak atau diterima, tulis. Maka kesimpulannya, misalnya H0 ditolak, terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar antara siswa kelas dengan metode diskusi dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Seperti itu. Ya. Untuk H0 atau HA, untuk hipotesis H0, HA, atau H alternatif itu sebenarnya H0 itu adalah yang akan kita uji. Jadi H0 itu hipotesis yang akan kita uji. Kemudian untuk HA adalah H alternatif. Jadi H alternatif adalah anggapan kita. Anggapan kita kalau misalkan sepertinya ini berbeda gitu. Jadi H alternatif adalah hipotesis penelitian. Kalau misalnya yang H0 adalah hipotesis statistik karena hipotesis yang akan kita uji. Jadi nanti di kesimpulannya adalah bukan tentang H alternatif, tapi di kesimpulannya tulis H0 ditolak atau H0 diterima. Seperti itu. Nanti tulis, kalau misalnya H0 ditolak, tulisnya yang interpretasi H alternatifnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Berikut ini adalah nilai hasil belajar siswa melalui metode diskusi dan ceramah pada pembelajaran matematika. Di sini, metode diskusi X barnya adalah 78,9, ceramah 79, ini ya datanya. Nah, kalau misalkan data yang kalian dapat adalah hanya berupa angka-angka, kalian bisa cari rata-rata. Mungkin di SMA atau di SMP sudah pernah dipelajari rata-rata dari suatu data itu bagaimana rumusnya. Kalian bisa cari sendiri. Standar deviasi juga ada rumusnya. Ketika kalian SMA atau SMK atau madrasah, aliyah, pasti ada tentang standar deviasi ini. Jadi cari rumusnya. Kalau memang nggak ada juga, cari aja di internet standar deviasi rumusnya apa, rata-rata rumusnya apa. Tuh. Jadi biasanya ada juga yang memberikan soal nilai siswa dengan metode diskusi. Ya, 87, 88, ada 25 atau ada 30 berapa. Itu nanti kalian cari rata-ratanya dulu untuk masing-masingnya. Metode diskusi rata-ratanya gimana.
berapa, maksudnya ceramah berapa, standar deviasinya berapa, dan jumlah sampelnya juga tulis berapa. Nanti di jawabannya ditulis dulu ini, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, jumlah sampelnya berapa. Seperti itu. Untuk mencarinya, tentu saja bisa nggak manual ya sebenarnya. Kalau misalnya manual, mungkin kalau misalnya datanya banyak, akan membuat kita lebih lama mengerjakannya seperti itu. Jadi rata-rata standar deviasi sebenarnya ada di Microsoft Excel. Atau kalau kalian mau hitung sendiri itu lebih bagus gitu ya. Atau mungkin lebih pusing. Jadi di sini X bar dan theta kecil atau standar deviasinya itu bisa kalian cari sendiri di pelajaran statistika atau matematika ketika SMP atau SMA atau MTS, MA, SMK, sama akan ada tentang materi statistika, standar deviasinya. Atau mungkin simpangan baku ya, simpangan baku, seperti itu. Kemudian di soalnya, dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah beda nilai rata-rata hasil belajar siswa melalui metode diskusi dan ceramah. Nah, jadi di sini anggapannya siswa itu akan lebih unggul di metode diskusi itu dibandingkan metode ceramah. Itu makanya di sini diambil hipotesisnya yang satu sisi. Nah, penyelesaiannya, formulasi hipotesisnya sebenarnya tulis ini dulu. H0 atau HA atau H1 tulis apa aja, tapi yang penting konsisten ya. Kalau mau H1, H1, kalau mau HA, HA. Gitu. Di sini tidak konsisten, jadi kalau misalnya kalian mau ngisi secara manual, diusahakan konsisten. Gitu. Jadi H0, μ1 sama dengan μ2. Untuk H alternatifnya, μ1 lebih besar dari μ kedua. Di sini tulis juga sebenarnya μ1 itu apa, μ2 itu apa. Itu. μ1 di sini yang saya baca dan saya pahami adalah rata-rata hasil belajar siswa melalui metode diskusi. Kalau misalnya yang μ2 itu metode ceramah, gitu ya. Kemudian baru ke sini ke interpretasinya. H0 sama dengan hasil belajar siswa melalui metode diskusi tidak lebih tinggi secara signifikan daripada metode ceramah. Tidak lebih tinggi untuk H0, untuk yang alternatifnya akan lebih tinggi. Mungkin di sini typo ya. Jadi hasil belajar siswa melalui metode diskusi lebih tinggi secara signifikan daripada metode ceramah. Ini untuk alternatifnya ya. Dilihat aja, karena di sini kan H0-nya sama dengan HA-nya lebih besar, berarti di sini H alternatifnya seharusnya lebih tinggi aja. Mungkin yang sini tidaknya typo, atau mungkin tidak terhapus, tidak terlihat ya. Jadi tidak dihapus. Kemudian menentukan taraf nyatanya tadi di soalnya adalah 5%, 0,05. Kemudian menentukan statistik uji. Di sini bisa pakai uji Z atau uji T, tapi karena kita sedang membahas uji Z, maka kita akan menggunakan uji Z. Kemudian menentukan daerah kritis Z alpha atau Z tabel sama dengan Z 0,05. Di dalam materi yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, Z alpha untuk satu pihak adalah 1,65, untuk alpha 0,05. Kemudian di sini ditulis juga kriteria pengujian H0-nya ditolak atau diterima. H0 ditolak jika bla bla bla, H0 diterima jika bla bla bla. Seperti itu. Di sini hanya ditulis tolak H0 ya. Sebenarnya tulis aja H0 diterima jika seperti ini. Kurang lebih seperti yang satu rata-rata lagi. Nah, H0 diterima, ini yang saya pahami dan seharusnya benar ya. H0 diterima apabila Z alpha per 2 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z alpha per 2, gini ya, ditulisnya seperti ini.
H0 diterima apabila bla bla bla, H0 ditolak apabila bla bla bla. Seperti itu. Tulis salah satu saja ya. Kalian menggunakan dua sisi atau satu sisi kanan atau satu sisi kiri. Ini tulisnya satu, H0 diterima apabila, H0 ditolak apabila gimana gitu. Kemudian kita kembali lagi. Tadi saya sudah menentukan daerah kritis di soal yang tadi. Kemudian menghitung nilai statistik menggunakan uji Z. Nilai statistiknya atau Z hitungnya bisa kalian lihat di sini. Tadi X bar yang pertama ada 78,9, X bar kedua 79 dan seterusnya. Dihitung manual, tapi biasanya untuk pengecualian untuk statistik ini dosen terkait akan membolehkan kalian untuk menggunakan kalkulator. Kemudian buat kesimpulannya, min 0,04 adalah Z hitung dan tadi 1,645 atau 1,65 tadi adalah Z tabelnya. Jadi di sini nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel dan berada di daerah penerimaan H0. Di sini berada di daerah penerimaan HO-nya tidak perlu dijelaskan atau dijelaskan pun boleh. Kemudian maka H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui metode diskusi tidak lebih tinggi secara signifikan daripada metode ceramah. Karena tadi di sini H0-nya adalah ini, ya. Hasil belajar siswa melalui metode diskusi tidak lebih tinggi secara signifikan karena H0 yang diterima berarti yang sama dengan yang diterima, berarti tidak lebih tinggi secara signifikan daripada metode ceramah. Seperti itu. Sudah sampai kesimpulan, kalian sudah dapat kesimpulan. Itulah jawaban dari pengujian statistik yang sudah kalian uji. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang uji T. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.